Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Baik, kami dari kelompok 4 akan menerapkan SP kehilangan dan berduka. Selamat menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Batiar. Di sini saya sebagai suami dari pasien. Perkenalkan, nama saya Anissa Afridalia sebagai istri sekaligus pasien. Saya Agustia Prabawati sebagai ibu dari pasien. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Putri. Di sini saya sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Hani Gusnia, saya sebagai perawat. Perkenalkan, nama saya Anissa Indastianingrum, saya sebagai perawat. Hai, selamat pagi Nyonya. Pagi. Saya perawat Anissa Dwi Putri. Saya senang dipanggil perawat Anissa. Saya yang akan merawat Nyonya ya di sini. Ya. Nama Nyonya siapa? Lisa. Senang dipanggil apa Nyonya? Lisa. Bagaimana perasaan Nyonya hari ini? Sedih. Anak saya nggak ada. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang keadaan Nyonya hari ini? Boleh. Nyonya ingin berapa lama? Bagaimana kalau 20 menit? Boleh. Mau di mana Nyonya? Terserah suster. Di sini saja ya. Ya. Nyonya, bisa jelaskan kepada saya bagaimana perasaan Nyonya? Perasaan saya sedih. Anak saya nggak ada. Dia meninggalkan saya sendiri. Saya mengerti Nyonya, sangat sulit menerima kenyataan ini. Kondisi sebenarnya memang anak Nyonya telah meninggal. Sabar ya Nyonya. Saya tidak bermaksud tidak mendukung Nyonya. Tapi coba Nyonya pikir, jika nanti Nyonya pulang ke rumah, Nyonya tidak bertemu dengan anak Nyonya lagi karena telah meninggal dunia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan Nyonya. Nyonya, meninggalnya seseorang semua sudah diatur oleh Tuhan. Meninggalnya anak Nyonya merupakan kehendak sebagai Maha Pemilik. Tidak ada seseorang pun yang dapat mencegah, termasuk saya dan Nyonya. Tapi saya nggak mau anak saya meninggal. Saya sayang sama anak saya. Nyonya tidak perlu cemas. Nyonya punya banyak saudara, keluarga, orang lain yang sayang dan peduli kepada Nyonya. Tapi saya mau anak saya gimana? Itu sudah kehendak Tuhan Nyonya, jadi kita tidak bisa mencegah. Bacot. Nyonya tidak akan hidup sendirian. Untuk mengurangi kecemasan, saya akan mengajarkan teknik relaksasi ya Nyonya. Coba Nyonya tarik nafas. Tahan sampai hitungan ketiga dan hembuskan perlahan ya Nyonya. Lakukan selama 3 kali ya Nyonya. Mari kita coba peragakan Nyonya. Tarik nafas. Baik Nyonya, sudah selesai. Bagaimana perasaan Nyonya? Sedikit lega. Bagus. Apakah Nyonya sudah memahami kondisi tersebut? Belum seberapa. Coba Nyonya jelaskan apa yang Nyonya dapatkan dari perbincangan kita tadi. Apakah Nyonya bisa menjelaskan? Tadi suster bilang kalau misalnya kehilangan itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menerima. Terus juga tadi suster ngajarin Lisa relaksasi napas dalam. Bagus sekali Nyonya. Sekarang kita masukkan teknik relaksasi ke dalam jadwal kegiatan ya Nyonya. Bagaimana kalau kita besok melanjutkan perbincangan tentang hobi Nyonya? Mau di mana Nyonya? Taman. Baik, waktunya kapan dan berapa lama Nyonya ingin? Terserah suster. Baiklah Nyonya, kita akan melakukan besok jam 9 pagi ya Nyonya.
Sampai jumpa Nyonya. Ada Sudah pagi Nyonya, masih ingat dengan saya? masih Bagaimana perasaan Nyonya hari ini? Apakah sudah lebih baik dari kemarin? Obat Bagus. pikiran Apakah sudah Nyonya memperhatikan teknik-teknik relaksasi? sudah. Bagus sekali. Sesuai dengan janji kita kemarin ya Nyonya, kita akan membicarakan hobi Nyonya supaya Nyonya dapat melakukan aktivitas yang sesuai dan dapat berinteraksi dengan orang lain. Mau berapa lama? Bagaimana kalau 20 menit? Waktunya di sini ya. Baik. Nah, sekarang hobi apa yang Nyonya senangi? Bernyanyi. Wah, ternyata Nyonya senang bernyanyi ya. Nah, sekarang coba Nyonya peragakan bernyanyi. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Wah, bagus sekali Nyonya. Suara Nyonya sangat merdu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Nyonya saat kita setelah melakukan kegiatan tadi? Sedikit tenang, senang, terhibur. Bagus Nyonya. Nah, sekarang kita masukkan kegiatan ini ke dalam jadwal aktivitas ya. Baik. Nyonya, bagaimana kalau kita bertemu lagi untuk melanjutkan minum obat yang benar? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, sampai jumpa Nyonya. Pagi Nyonya. Pagi. Bagaimana perasaan Nyonya hari ini? Senang. Apakah Nyonya semalam tidur dengan nyenyak? Iya, suster. Sesuai janji kita ya. Kita akan membahas obat yang Nyonya minum. Mau berapa lama? Bagaimana kalau 30 menit? Baik. Nah, ada 2 macam obat yang harus Nyonya minum. Yang pertama, obatnya itu berwarna putih, gunanya untuk membuat pikirannya tenang. Dan yang kedua, warnanya kuning, yaitu gunanya untuk mengurangi kecemasan Nyonya. Semua obat itu diminum 3 kali sehari ya, jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nyonya, jika obat yang Nyonya minum itu rasanya pahit, Nyonya bisa makan permen sama minum air putih ya. Dan sebelum Nyonya minum obat, pastikan itu obatnya itu benar buat Nyonya apa bukan. Apakah Nyonya sudah mengerti apa yang kita bicarakan? Sudah. Sekarang coba Nyonya sebutkan ada berapa macam obat dan apa gunanya. Ada 2, yang putih buat tenang. Kalau obat warna kuning buat supaya nggak cemas. Wah, bagus sekali Nyonya. Sekarang kita masukkan ke jadwal kegiatan kita ya. Baik. Nanti sekitar jam 2 saya akan datang lagi untuk memantau perkembangan Nyonya. Sampai jumpa Nyonya. Sudah. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan, saya Anissa Dwi Putri yang merawat Nyonya Lisa. Nama Bapak siapa? Nama saya Fadil Bahtiar. Saya sebagai suami dari Nyonya Lisa. Baik, kalau ibunya? Nama saya Dia sebagai ibunya Lisa. Oh, ibunya Lisa. Bagaimana pendapat Bapak, Ibu tentang Nyonya Lisa? Di sini kita akan diskusikan tentang masalah yang dialami Nyonya Lisa. Mau berapa lama? 20 menit? Bagaimana? Iya. Baik, tempatnya di sini saja ya. Iya. Jadi bagaimana? Jadi pendapat saya sebagai suami, karena ini kan anak pertama kami, Iya. terus jadi kami sangat merasa kehilangan sekali dan merasa sedih, dan juga istri saya sangat terpukul sekali, merasa kehilangan. Iya, apalagi ini kan itu pertama saya juga, jadi pastinya merasa sedih, merasa kehilangan. Juga anak saya setelah anaknya meninggal merasa sedih, merasa nggak mau ngapa-ngapain juga. Jadi kami sebagai keluarga bingung. Ya, Bapak Ibu, jadi kondisi Nyonya Lisa itu mengalami rasa kehilangan anaknya yang dia sayangi. Nyonya merasa kesepian, merasa bahwa ia akan hidup sendirian. Jadi Ibu, Bapak bisa ngasih motivasi kepada Nyonya Lisa agar dia tidak merasa kehilangan lagi. Dan dia dapat merasakan kalau dia itu disayangi oleh
banyak orang. Jadi, jika Nyonya Lisa terlihat cemas, gelisah, dan diam, itu Bapak Ibu bisa bantu Nyonya Lisa untuk melakukan teknik relaksasi yang dilakukan untuk mengurangi rasa kecemasan. Coba Bapak atau Ibu ikuti saya ya. Tarik nafas lewat hidung dan nanti dikeluarkan lewat mulut. Tahan sampai 3-5 detik dan hembuskan perlahan. Baik, mari kita coba ya. Nah, bagus sekali Bapak Ibu. Ada juga cara relaksasi dengan cara mengembangkan hobi yang dimiliki Nyonya Lisa. Seperti yang Nyonya Lisa katakan, dia hobi bernyanyi. Jadi, Bapak Ibu harus ikut bergabung dengan Nyonya Lisa dan mengembangkan hobinya. Bagaimana Bapak Ibu setelah kita melakukan berbincang-bincang tentang masalah Nyonya Lisa? Ya, alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari suster Untuk merawat untuk merawat Lisa. Coba Bapak Ibu sebutkan cara apa saja yang saya ajarkan tadi. Ya baik, sudah banyak sekali yang didapat dari suster. Yang pertama yaitu kita latihan nafas dalam, Ya. terus nyanyi hobi dari Nyonya Lisa gitu. Nanti setelah pulang dari rumah sakit, kemungkinan kita akan bernyanyi bersama keluarga supaya merasa senang Nyonya Lisa. Dan Bagus sekali Bapak Ibu. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi di tempat ini? Ya. Baik Bapak Ibu, bagus sekali. Bapak Ibu sudah dapat menjelaskan cara-caranya tadi. Bagaimana kalau besok kita akan bertemu lagi di tempat ini dengan jam yang sama? Apakah Bapak Ibu bersedia? ya, Baik, sampai jumpa Bapak Ibu. ya suster, terima kasih. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Ya, Alhamdulillah. Sesuai dengan janji kita kemarin ya, ya, kita akan berdiskusi tentang minum obat yang baik. ya. Bagaimana jika waktunya 20 menit, oke? Oke. Apakah Bapak Ibu sudah mencoba cara yang kemarin tentang relaksasi dengan nyonya? Ya. Nah, sekarang kita akan diskusi tentang minum obat yang baik ya. Saya telah mengajarkan jenis obat kepada nyonya. Obat yang diminum berwarna kuning dan putih. Keduanya diminum 3 kali sehari ya Bu, Pak. Ya. Yaitu jam 7 pagi. Nah, obatnya itu diminum 3 kali sehari ya Pak, Bu. Yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, sama jam 7 malam. Obatnya itu diminum setelah makan ya Pak, Bu. Dan juga obatnya itu tidak boleh putus. Apakah sudah jelas Pak, Bu? Hanya mengingatkan dan mengawasi nyonya untuk minum obat ya. Coba Bapak dan Ibu sebutkan 2 jenis obat yang tadi yang sudah saya bilang tadi. Coba Ya, Pak, Bu. yang pertama itu warna kuning ya. Iya. Yang kedua warna putih. Ya, bagus sekali. Terus minumnya 3 kali Ya. sehari. Jam berapa? Jam 7 sama jam 1. Jam 7 malam. Iya. Nah, baiklah Pak Bu. Besok kita akan bertemu lagi ya bersama nyonya untuk berdiskusi tentang jadwal kegiatan nyonya di rumah. Karena 2 hari lagi nyonya boleh pulang. Mau di mana tempatnya Pak Bu? Di sini aja. Baik, di sini saja ya. Jam berapa? Terserah suster. Jam 2 ya. Baik. Sampai jumpa Pak Bu. Ya, terima kasih. Pagi Bapak, Ibu, Nyonya Lisa. Pagi. Bagaimana perasaan Nyonya Lisa hari ini? Senang suster sudah pulang, ketemu ayam, ketemu ibu. Wah, senang sekali ya. Senang. Pak, Bu, sesuai janji kita akan membicarakan jadwal Nyonya selama di rumah. Ini jadwal
Nyonya yang telah dilakukan di sini. Coba Bapak Ibu lihat apakah kemungkinan untuk dilanjutkan di rumah. Yesus akan dilanjutkan. Tolong Bapak Ibu mengingatkan dan mengawasi Nyonya untuk melanjutkan jadwal itu ya. Yesus. Baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obat. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah saat perilaku yang ditampilkan oleh Nyonya di rumah. Misal dia sedih, cemas, gelisah, takut, apalagi sampai melukai diri sendiri dan orang lain. Jangan lupa mengingatkan minum obat sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan. Jika Nyonya menunjukkan perilaku atau sampai mendadak minum obat, segera bawa ke puskes terdekat ya. Gimana Pak Bu? Apakah ada yang ditanyakan? Terus Coba jelaskan cara merawat Nyonya saat di rumah nanti. ya, jadi mungkin kami ajarkan istri saya ini tarik nafas dalam gitu. Terus untuk aktivitasnya kita akan bernyanyi bersama keluarga ya Bu ya. Saya lebih kenal istri saya ini. Terus minum obat secara rutin ya Sus ya. Ya Supaya bagus sembuh. sekali, baik-baik. Cukup. Semoga Nyonya cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Iya, punya adik baru. Amin, sampai jumpa. Baik, sekian terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.